Kebutuhan energi listrik pada masyarakat semakin hari semakin meningkat. Hal ini diakibatkan karena perkembangan teknologi yang meningkat pesat. Listrik menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah-daerah perkotaan maupun di daerah-daerah 3T, tertinggal, terjauh, termiskin, untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti penggunaan lampu, perangkat-perangkat elektronik seperti handphone, laptop, bahkan kendaraan seperti mobil dan motor yang sudah mulai banyak beralih menggunakan energi listrik. Dengan ini, peluang dalam pengembangan di bidang energi listrik sangatlah besar, terutama pada baterai. Baterai merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana penyimpanan energi listrik. Namun, baterai yang sangat ini banyak digunakan memiliki harga yang cukup tinggi. Hal ini diakibatkan oleh bahan utama baterai itu sendiri yang sulit ditemukan, yaitu lithium. Maka dari itu, kami merancang sebuah baterai yang dapat menjadi alternatif sumber energi listrik dengan biaya produksi yang lebih terjangkau dari baterai lithium, yaitu baterai aluminium. Baterai ini memiliki bahan utama berupa aluminium. Aluminium sendiri merupakan bahan yang dapat mudah ditemukan bahkan di pasaran. Hal ini membuat harga bahan aluminium lebih murah dibandingkan dengan lithium. Baterai yang kami rancang juga dapat terintegrasi dengan modul sel surya sebagai bentuk pemanfaatan energi listrik terbarukan. Mengingat kondisi saat ini di mana cadangan minyak bumi yang biasa digunakan sebagai sumber energi untuk listrik sudah mulai menipis, dan juga akibat dari penggunaan bahan bakar minyak atau BBM yang menimbulkan masalah-masalah lingkungan seperti polusi udara dan pemanasan global. Sel baterai aluminium terdiri dari anoda yang berbahan aluminium murni, katoda yang berbahan tembaga, separator, dan cairan elektrolit berupa natrium klorida. Lalu, bagaimana cara baterai ini bekerja? Cairan elektrolit berupa larutan NaCl berperan penting pada reaksi baterai. Natrium klorida atau yang bisa disebut juga NaCl terurai dengan air menghasilkan produk Na+ dan Cl-. Klorida atau yang bisa disebut juga Cl- mengalir menuju sisi anoda untuk menggantikan ion hidroksida yang terpakai. Ion hidroksida ini didapat dari ion bebas pada air, yang kemudian hidroksida bereaksi dengan aluminium. Reaksi tersebut menghasilkan produk berupa aluminium hidroksida dan melepaskan elektron. Elektron ini bergerak menuju sisi katoda tembaga melalui saluran eksternal baterai dan lampu. Elektron bergerak dari sisi anoda aluminium ke katoda tembaga dikarenakan keelektronegatifan tembaga yang lebih besar. Di sini tembaga tidak berpartisipasi pada reaksi kimia. Tembaga hanya mereduksi oksigen pada sisi katoda, sehingga oksigen yang tereduksi pada larutan menghasilkan produk hidroksida. Begitulah reaksi yang terjadi pada satu sel baterai aluminium. Di dalam sel listrik pada baterai
terjadi reaksi elektrokimia yang bersifat reversible atau dapat dibalikan, sehingga ada reaksi yang merubah energi kimia menjadi energi listrik. Dalam hal ini, pengosongan baterai. Dan adapun perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Dalam hal ini, pengisian baterai. Maka dari itu, modul sel surya yang terintegrasi pada baterai digunakan untuk melakukan pengisian ulang baterai dengan cara meregenerasi elektron pada elektroda baterai. Modul baterai aluminium yang kami rancang juga memiliki fitur monitoring system. Komponen yang digunakan berupa sensor tegangan dengan kapasitas 0 sampai 25 volt, sensor arus ACS 7125A, mikrokontrol berupa Arduino Nano, layar LCD sebagai penampil data informasi baterai yang berisi tegangan, arus, dan daya. Monitoring sistem ini dihidupkan menggunakan sumber daya eksternal berupa baterai 9 volt. Pada flowchart dijelaskan bahwa tegangan dan arus listrik dari baterai aluminium akan terbaca oleh sensor tegangan yang dipasangkan secara paralel dan sensor arus yang dipasangkan secara serial. Hasil pembacaan sensor akan diolah pada unit proses berupa mikrokontrol Arduino Nano untuk mendapatkan nilai daya dan menampilkan nilai tegangan, arus, dan daya pada layar LCD.